Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rekan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali lagi menjalankan rutinitas salah satu program, yaitu kajian di Selasa pagi. Maka saya awali pertama dengan mengenalkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa agama Islam yang sempurna ini memiliki landasan di dalam mengambil hukum. Karena syariat Islam atau hukum-hukum yang telah Allah turunkan dan dijadikan sebagai kemudahan bagi kita untuk hidup di dunia, sehingga para ulama memilah-milah kalau ini yang halal, sebaliknya ada yang haram. Kalau ada ibadah yang wajib, maka di sisi lain ada yang sunnah muakkadah, ada yang mustahab, ada yang makruh, bahkan ada yang terlarang. Ini semuanya hukum-hukum. Maka pasti ada fondasi latar belakang dan acuannya. Yang pertama adalah kitabullah, itu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Itu landasan hukum yang pertama. Nah, hukum syariat Islam dan semua tatanan kita selama di dunia dan akhirat datang dari Allah. Yang kedua, landasan hukum di dalam Islam adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini dua yang paling utama. Tapi bukan duanya itu kemudian cukup. Ya. Bagi kita, kalau hanya sebatas membaca saja, baik Al-Quran maupun hadis, tanpa pemahaman yang sesuai dengan para sahabat, maka mesti akan rusak. Nah, ilmu yang dibutuhkan salah satunya dengan kita manut kepada pemahaman para sahabat, kesepakatan para ulama. Ini menjadi landasan berikutnya di dalam hukum. Selain Al-Quran dan hadis, ada kesepakatan para ulama, ijma, ada pula pemahaman para sahabat, dan salah satu berikutnya adalah al-'adatul muhakkamah. Saya ulangi, salah satu landasan di dalam beragama adalah al-'adatul muhakkamah. Al-'adah sudah masuk bahasa Indonesia, itu adat. Apa itu adat? Kebiasaan, kultur. Bahkan mungkin bisa dikembangkan dengan kosakata budaya. Al-muhakkamah yang ditarik menjadi sebuah hukum. Jadi ternyata kebiasaan masyarakat, kebiasaan satu kaum itu bisa menjadi landasan hukum selagi tidak nerak-nerak atau melanggar dari kitabullah maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi tidak menerjang apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka di beberapa poin hukum Islam itu kebiasaan dijadikan acuan. Saya kasih contoh mudahnya seperti ini.
Di dalam kesempurnaan agama kita ada keringanan atau khusyuk. Di antara khusyuk yang ada diperuntukkan bagi orang-orang yang safar, musafiri, musafirat, itu diringankan bagi mereka. Salah satunya dalam tema ibadah sholat. Orang musafir itu berhak untuk mengambil keringanan sholat, bisa qasar, bisa jamak. Qasar meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jamak menggabungkan 2 waktu sholat, mau takdim mau takhir, antara zuhur dan asar atau maghrib dengan isya. Musafir itu berhak untuk mengambil keringanan ini. Sholat jamak boleh, sholat qasar boleh. Ini disepakati oleh para ulama dari zaman Nabi sampai sekarang. Selagi musafir, selagi berada pada kondisi sama, mau jamak silakan, mau qasar silakan. Gak ada perbedaan pendapat dalam masalah. Yang menjadi perbincangan para ulama dari dulu sampai sekarang adalah batasan safar. Ya, kalau tadi semoga sudah paham ya. Pokoknya musafir silakan qasar, silakan jamak. Sudah final, nggak perlu dipertanyakan ya. Yang menjadi perbincangan para ulama sampai hari ini adalah batasan safar. Sing disebut musafir iki sing kaya apa to? Safar iki sing kaya piye to? Nah itu baru tidak satu kesepakatan. Maka muncul setelah Imam Syafi'i rahimahullah dengan kecerdasannya, kepeduliannya terhadap ilmu dan kaum muslimin, beliau kemudian mengeluarkan ijtihad bahwa safar itu dimulai dari 80 sekian kilo. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau sudah 80 sekian kilometer, nah itu baru disebut safar. Berarti kurang daripada itu, menurut beliau belum disebut safar. Nah itu Imam Syafi'i, tapi ini tidak dijadikan kesepakatan para ulama. Itu pendapat beliau yang kita sangat menghormati. Sehingga muncul pendapat para ulama yang lain, dan juga nggak kalah banyaknya. Selagi kita keluar dari gerbang wilayah, umpama kita di Solo berarti Kampuro, Surakarta atau kabupaten, ya mana misalnya Sidoarjo, Kabupaten Boyolali, sudah keluar dari gerbang wilayah, maka kita sudah disebut musafir. Meskipun tujuan arah kita belum sampai 80 sekian kilo. Ini juga pendapat. Kita nggak bisa menyalahkan antara dua pendapat. Dan ujungnya kita patut bersyukur karena sekalian yang dirahmati Allah. Di abad-abad ini, ya, para ulama mayoritas, ya, bahkan bisa kita katakan mayoritas itu menjadi pertengahan. Apa pertengahannya? Yaitu dengan istilah fikihnya al-urf. Urf itu yang dikenali. Yang dikenali siapa? Yang dikenali masyarakat. Ya. Ini penjabaran dari al-adatul muhakkamah, kebiasaan yang bisa ditarik sebagai hukum. Sampai orang mana? Orang Solo. Orang Solo kira-kira kalau
lunga ning luar ning Bandung iki kira-kira wis disebut safar. Oh wis ya sudah, berarti safar. Orang Solo pangkatnya arek ning Surabaya ngitan. Kira-kira masyarakat Solo melihat perjalanan ke Surabaya itu safar atau belum? Yakin sudah. Tetapi mungkin di beberapa tujuan seperti Solo, Jogja, Solo, Malang. Nah itu kalau kita kembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat, pasti ada pergentayangan kasus. Solo, Jogja pasti teko wong Solo pasti tanya, yo Jogja ini bisa. Nah, Solo ini boleh Kertosuro ya paling pencot kidul ya, kemudian Jogja ini Prambanan Etan. Itu tanya orang sebagian itu sabar belum yakin jawabannya belum, kerjaan belum berdino ya, sehingga orang yang tinggal di wilayah setempat ketika tujuannya adalah yang dimaksud seperti contoh tadi yang belum bisa dikategorikan salah. Solo nih lo, mau kemana? Boyolali. Boyolali ya sebelah itu. Maka dengan adanya kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai acuan hukum itu cuma ada di dalam Islam. Dengan kalimatnya tadi apa? Selagi tidak melanggar syariat Allah dan Rasul. Nah, belum lama kita melaksanakan hukum Allah yang wajib puasa Ramadan. Anjuran yang besar di mana kita diperintahkan untuk bahagia, senang-senang, makan, minum, itu hari raya Idul Fitri. Takbir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, kewajiban bayar zakat. Ini semuanya ada landasannya. Dari Al-Quran ada, dari hadis juga. Tetapi ada nuansa kebahagiaan di dalam perayaan Idul Fitri. Di antaranya dengan rumah-rumah kaum muslimin. Ya, kita bicara rata-rata itu masak lontong misalnya, kupat, opor atau sejenis. Sampai-sampai itu menjadi identik atau salah satu ikon dari bakdo Rioyo. Sebenarnya bakdo Rioyo, bakdo Patan, CNN kurang. Ini sampai cari ayat sebelah mana Patan bakal ketemu. Mau cari kitab-kitab hadis bahas masalah bodoh kupat, itu nggak bakal ketemu. Tapi karena ini adalah sebuah kebiasaan, selagi tidak menerjang dari aturan Allah dan Rasul, silakan. Ya, sampai mau bikin kupat, ya, mau bikin makanan-makanan khusus, mau bagi-bagi fitnah ke anak-anak, ponakan, ayo silakan, nggak masalah. Diboleh acuannya apa tadi? Al-urf, al-adat al-muhakkamah, kebiasaan yang baik, tidak melanggar syariat. Nah itu dilestarikan oleh Islam. Tapi jangan menyalahkan sing ora barang. Ya, sing gak doyan kupat, sing gak masak kupat, ya sudah. Memang ada orang lain-lain juga beda. Jadi siapa? Termasuk ketika kita memberikan ucapan bahagia, Sugeng Riyadi, selamat hari raya
taqabbalallahu minna wa minkum minal 'abidina wal faizin atau sejenisnya, maka silakan dapat. Bagaimana kami juga mengucapkan kepada rekan-rekan sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan segala hajat, doa dan semua amal ibadah kesolehan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, tercatat sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita dan diterima di sisi Allah. Allahumma amin. Cuma masalahnya kadang yang perlu dikoreksi itu ya, tinggal di Unit Solo, kerjanya ya yang iba, circle ya pondok-pondok dewe, tapi maaf-maafan ini kampung. Tapi konsepnya pilon, ya kan? Salah yang konsol, ya, yang Solo malah maaf-maafan ini ketika mudik, ya sih, nggak salah itu mudik kursus tahun. Salah yang Solo ya minta maafnya ya sama orang-orang. Ya, circle kita kan gitu. Nah ini kritikan ya boleh-boleh saja. Karena ketika kita bahagia dengan hari raya, dengan lebaran, jangan sampai kemudian kita juga euforia yang melampaui batas sehingga melakukan hal-hal yang sia-sia, tabdir, mubadir, ya. Makan silakan, umpamanya silakan, jangan sampai kemudian kita berlebihan sampai akhirnya orang kemana, buah-buah, ya, dan lain seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, karena kita sudah mulai lagi insyaallah rutin kajian, maka jangan sampai lupa bahwa menuntut ilmu, berbasis ilmu agama itu adalah syarat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa rekan-rekan lihat, atau mungkin sekarang bisa lihat HP-nya, aplikasi Quran atau link surat Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah, dimulai dari situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam, belum Allah ciptakan Nabi Adam, itu Allah mengajak bicara para malaikat. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Allah ingin menciptakan makhluk baru ini yang nanti difungsikan untuk memakmurkan bumi. Malaikat mendengar ini, sebagian dari mereka menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat menjawab, ya Allah, Engkau itu akan menciptakan makhluk yang baru, di mana ini menurut malaikat ya, makhluk yang baru yang nanti kita kenal dengan manusia ini di bumimu itu malah akan merusak, melakukan pertumpahan darah, bertikai, bermusuhan, perang. Bukannya malah memakmurkan bumi, tapi yang ada malah merusak bumi. Ya Allah, kalau Engkau ingin ada dari makhlukmu yang di bumi itu memujimu, mengagungkan asmamu, patuh terhadapmu, maka kami cukup malaikat nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami aja yang bertasbih di bumi sudah, kami siap. Kami yang menyucikan asmamu ya Allah, mengagungkan namamu sudah. Nggak usah Engkau ciptakan
makhluk baru. Kita aja malaikat cukup. Kalau di bumi ya tasbih terus. Kalau di bumi ya takbir terus, takmir terus. Malaikat bisa banget tanpa harus bermaksiat. Tapi apa jawaban Allah di penghujung ayat? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada kalian. Dan semua dari kita paham ujung-ujungnya Allah ciptakan Nabi Adam. Dan nanti yang berketurunan sampai yang kita. Kalau boleh kita istilahkan feelingnya malaikat benar apa enggak? Bahwa manusia ketika disuruh makmurkan bumi malah ada merusak tatanan bumi. Benar apa salah? Benar. Tapi itulah hikmah Allah. Allah tetap menciptakan Nabi Adam. Tapi sebagaimana di ayat ini Allah ciptakan Nabi Adam untuk khalifah kita memakmurkan bumi. Kenyataannya secara kronologis kan Allah tidak ciptakan Adam terus Allah turunkan ke bumi. Kan Allah gagak mampir nih Nabi Adam ke surga. Dikasih kenikmatan dulu, diberikan pasangan Allah, sampai nanti ada catatan merah, tergoda iblis, kemudian Allah murka, baru Allah turunkan Adam dan pasangannya ibu. Saya mau tanya lagi ke teman-teman ini, kira-kira abon atau penteng kalau Allah menciptakan Adam kemudian langsung Allah turunkan ke bumi, bisa apa? Bisa, mudah kan? Ya, mau tujuannya tadi ini jahilun fil ardi khalifah. Memang aku ciptakan untuk memakmurkan bumi. Tapi kronologinya nggak seperti ini. Ya, Allah mudah sekali. Nabi Adam ciptakan langsung duduk di sini. Bisa. Tapi kenapa gagak mampir sini suatu diberikan pasangan, ya, kemudian Allah murka karena kesalahannya, kemudian diturunkan ke bumi. Ini dibahas oleh para ahli ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengenalkan bahwa engkau wahai Adam, jangan turun semua manusia selagi seperti bapak moyangnya ini tahu hakikat diciptakan, yaitu menghamba, jadi hamba Allah, beriman, bertakwa, maka pada hakikatnya kampungnya orang beriman dan bertakwa bukan dunia, tapi di mana? Di surga. Dunia ini sebagai ladang amal, bukan abadi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengenalkan bahwa kamu itu dan anak turunmu punya musuh yang sejati. Sampai Allah takdirkan kiamat itu pasti ada musuh. Dan diwakili Nabi Adam, perkenalan musuhnya yaitu dengan iblis. Itu dayanya, godaannya. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh. Sehingga ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Allah murka. Kemurkaan Allah yang membawa takdir berikutnya Nabi Adam diturunkan. Yang pada awal penciptaan memang tujuannya menjadi manusia yang akan memakmurkan bumi Allah. Dan berhasil. Kalau dalam urusan Nabi Adam ngurusi bumi itu yang benar. Yang nggak benar kan keturunannya termasuk kita yang merusak tatanan Allah di muka bumi. Nah, sekarang perbedaannya adalah kalau Nabi Adam Allah ciptakan nanti di surga dulu, kemudian berbuat salah lalu Allah murkai, Allah turunkan ke bumi, tapi juga Allah ampuni.
Kalau kita kan nggak ada transit hampir ke surga. Allah ciptakan, lahir langsung ini. Tapi harus kita yakini bahwa kampung sejati adalah di akhirat, yaitu di surga. Bagi orang beriman dan bertakwa. Nah, cuma sekarang ini, kapan Nabi Adam mulia di surga? Kapan Nabi Adam diampuni? Jawabannya cuma satu. Di ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu. Jadi kuncinya Nabi Adam mulia pertama di langit. Isinya langit itu para malaikat. Dan Nabi Adam dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena ini berikan al-asma, ilmu asma ini. Ya, semua benda-benda itu Allah berikan pengetahuannya kepada Nabi Adam sedetail-detailnya. Dan itu yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi jangan seperti kita ini mungkin dikasih benda apa, botol, ya itu paling gambaran kita ya botol ya dari sebatas botol ya gini guys, batu, gambaran kita ya batu BATU, ya barang atos, ya, nyambung ya lumayan, kekeprok ya bahaya. Itu versi saya, karena saya nggak tahu itu. Tapi mungkin ada di antara saudara-saudara kita kuliah geologi atau teknik, sampai ada bahas masalah batu. Itu lekor ngomong batu, buat sorok jam dewi, ya mulai batu kali, batu gunung, ya. Batu hijau barang, ya, dari bentuknya, ukurannya, lokasinya, jenisnya, warnanya itu dibahas itu berjam-jam. Kenapa? Karena dia punya ilmu terbaru. Nah, wa'allama Adam al-asma, kata Imam Ibnu Katsir kayak gitu gambaran. Jadi semua benda-benda yang Allah berikan kepada Nabi Adam ilmunya, Nabi Adam memahami sampai detail-detail. Nah, ketika Allah paparkan di hadapan malaikat gak banyak bisa jawab. Mereka hanya mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami malaikat kalau nggak tahu bukan karena Engkau ya, nggak tahu. Engkau tetap paham, berilmu, ilmu datang sumber paling utama Engkau ya Allah. Tapi karena kami memang belum Engkau kasih tahu dan kami bodoh. Kelas malaikat itu seperti itu kalau kalau kita belum tahu itu sosok komentar, apalagi dalam menggambarkan aku. Ucapkan sebagaimana para malaikat mengucapkan subhanaka la ilma lana. Ketika mereka dipersaksikan Nabi Adam lebih jago dalam masalah isim-isim yang Allah berikan, maka mereka menghormati Nabi Adam dengan menjalankan perintah Allah, disuruh sujud. Itu perintah Allah memuliakan seorang ahli ilmu yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah masukkan di dalam surga. Jadi kalau kita mau melihat ini cara yang pertama dengan ini persis selanjutnya dalam kisah Nabi Adam ketika beliau berlaku salah, Nabi Adam sudah Allah berikan ilmu yang baik, tapi saat itu Nabi Adam belum tahu ilmu taubat, belum tahu, sehingga Nabi Adam merengek-rengek mengibah kepada Allah atas kesalahannya. Dan
Di ayat-ayat berikutnya itu Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Nabi Adam pun diajari ilmunya oleh Allah sehingga beliau bisa bertaubat. Dan ilmu taubatnya apa? Ditafsirkan sebagian ahli ilmu di surat Al-A'raf, yaitu ucapan kalimatnya, kalimat pertaubatannya adalah Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ilmu taubat pertama Allah turunkan kepada Nabi Adam yang sampai hari ini pun kita amalkan sebagai salah satu tips untuk bertobat. Hati-hati dengan ilmu itu, kesalahan kita, kezaliman kita, keingkaran yang membuat Allah murka, Allah ampuni. Karena kita tahu ilmunya benar. Sehingga kadang-kadang sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja kami sampaikan, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat." Ketika Nabi Adam bertalaki, artinya belajar langsung kepada Allah dengan kalimat Rabbana zalamna. Ilmu taubat itu bacaan yang paling masyhur, Fatalaqa Adamu. Fatalaqa Adamu. Adam mimnya itu bohong, menunjukkan yang belajar Nabi Adam. Apa sih diajari? Ilmu taubat. Ini qiraatnya. Tapi jangan kaget bahwa ada qiraat yang lain, ada bacaan yang lain. Caranya bacanya gini, Fatalaqa Adama min rabbih kalimat fataba alaihi. Jadi bukan Adamu tetapi Adama. Bedanya apa? Kalau Adamu, Nabi Adam sing belajar, sing sinau. Nyinaoni ilmu cara bertaubat. Tapi kalau kita bacanya Fatalaqa Adama, Nabi Adam bukan menjadi subjeknya tetapi objeknya. Dan subjeknya siapa terus? Ilmu. Maksudnya Nabi Adam menjadi objeknya, ilmu itu telah menyelamatkan. Karena Nabi Adam sudah tahu ilmu taubat, ilmu sudah nangkring dalam jiwa raganya Nabi Adam, sehingga Nabi Adam Allah ampuni dan Allah selamatkan melalui ilmu bertaubat. Maka dua-duanya mau baca Fatalaqa Adam benar, dan maksud keduanya juga sama. Ilmu itu ternyata kalau kita menjadi penuntutnya, dia jadi pahala bagi kita. Ya, taman surga bagi kita. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu biha." Idza marartum, jika kalian lewati taman surga, maka duduklah di sana. Nyamankan dirimu di sana untuk mengambil taman-taman surga. Apa maksudnya taman surga? Ilmu. Tapi Nabi mulai dengan apa? Idza marartum, jika kalian melewati. Jenenge lewat itu kan ora mesti sengaja. Lewat itu, jenenge lewat itu bisa kebetulan ke masjid, kebetulan ke musola, sholat misalnya. Kok ternyata barsol enek kajian. Nah, itu kata Rasul, ojo pindah sih, ojo ngalih sih, duduk. Dengarkan taman surga, masih. Apalagi yang betul-betul diprogramkan, disetting, diniati. Seperti kajian kita Selasa pagi, itu kan sudah menjadi program. Maka harusnya kita bisa lebih semangat dan optimal ya, untuk menghadiri dan juga mengambil faedah-faedah di taman surga tersebut, itu majlis. Ini kalau subjeknya. Tapi kalau manusia menjadi objeknya,
maka kita wajib yakin bahwa dengan kita punya ilmu akan menyelamatkan. Nah, kenapa orang-orang alim itu orang yang paling bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Jadi dalane ini Solomon mas padan, gak gampang galau, gak bimbang, gak stres. Karena tahu ilmu. Sehingga kalau saya melanggar, saya takut adab Allah, saya takut siksa Allah, neraka Allah, azab kuburnya, murka. Kan di dalam Al-Quran juga disebutkan innama yakhshallahu min ibadil ulama. Figur-figur yang paling takut kepada Allah, orang yang paling alim, para ulama ini. Karena dengan ilmu menyelamatkan. Ada kaidah Allah tidak akan mempersatukan, Allah tidak akan menggabungkan dua rasa ketakutan di dunia dan di akhirat. Ya. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Orang-orang yang berilmu karena tahu mana perintah, mana yang larang, sehingga mereka jauh dari larangan Allah. Karena takut di dunia, mereka takut betul kepada Allah. Takut tadi amalnya yang diterima, takut siksa Allah, takut neraka, azab pedih, sehingga nanti di akhirat Allah tidak akan memberikan kepada mereka rasa takut siksa neraka. Kenapa? Karena itu tidak bakal masuk neraka. Allah masukkan ke dalam surga. Hasil dari takutnya selama di dunia kepada Allah. Wedi ning dunia karena Allah, maka di akhirat Allah takut rasa ketakutan. Kalau wedi-wedi ini masuk akhirat, karena di surga. Berbeda dengan manusia yang di dunia tidak punya rasa takut kepada Allah. Kalau terjadi larangan, mumpung urip ning dunia kepisan kok. Ya? Jadi kehalalan tidak membuat rasa takut. Neraka masuk dewian lagi koncone. Itu kalau diblas selama di dunia, maka catatannya adalah di akhirat Allah akan memberikan rasa takut. Takut siksa. Tapi percuma, karena ujung-ujungnya mesti Allah cemplungkan ke neraka. Tidak akan Allah gabungkan dua rasa ketakutan. Takut selama di dunia, maka di akhirat surga. Tapi di dunia tidak punya rasa takut akan azab Allah, maka di akhirat dia mesti dilingkupi dengan rasa ketakutan neraka. Maka semuanya itu punya sudut pandang yang berbeda. Apa itu ilmu? Orang berilmu tahu karena bisa bercermin, bisa mengukur. Maka ilmu memang bisa menyelamatkan pemeluknya dari kemurkaan Allah, bahkan siksanya dan nerakanya. Dan dengan ilmu sekali lagi akan memuliakan manusia itu sendiri, sebagaimana Nabi Adam dan para nabi dan rasul secara utuh, secara umum, dan lebih khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saja sebagai motivasi dan inspirasi untuk memulai kajian kita pada Selasa pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan untuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya terkait dengan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bekerja, kita sebagai istilahnya panel atau orang yang itu membimbing bawahan bersama. Kita mempunyai misalnya ilmu. Kita membagikan kepada
bawaan atau sikap tersebut, istilahnya plus dan sebagainya, apakah itu juga termasuk ilmu juga yang bermanfaat? Di sisi lain kita melakukan itu ada selain atau ada istilahnya dalam bekerja itu ada gaji. Nah, apakah hal tersebut itu juga termasuk tadi yang disampaikan Ustaz tadi, Nabi Adam mempunyai keistimewaan terhadap ilmu, apakah itu juga termasuk? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terkait dengan ilmu. Ada 3 perkara yang mana akan membawa kecelakaan bagi kita, baik ketika di atas tanah maupun ketika sudah di bawah tanah. Kita hidup sampai kita di alam kubur itu masih gawe maknane urip ning dunya, urip ning barzah. Apa itu? Ilmu, harta, dan generasi anak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah wa 'ilmun yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u." Ketika anak manusia ini meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan. Maka sedekah jariyah, sedekah itu dengan enak. Maka selagi kita bisa mengatur harta kita untuk dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung sabilillah seperti wakaf, sedekah, infak, macam-macam, maka hakikatnya itu akan kita panen, bukan hari ini, bukan di dunia, tapi kehidupan setelah. Begitu juga generasi, mengajarkan anak, ya, anak di dalam hadis ini tidak disebutkan anak khusus nasab, tapi anak secara umum, ya, anak secara umum, anak secara umum, anak didik, ya, anak ajar, anak apa saja yang penting mendapatkan kebaikan dari kita. Di antaranya apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau orang tua mengajarkan anaknya, nah itu udah jelas. Anaknya mengamalkan, ujungnya bisa membuat. Tapi lebih lebar daripada itu, karena didik guru mengajarkan ilmu kepada murid-murid pun juga mendoakan guru. Itu juga menjadi penerang di alam selanjutnya. Begitu juga ketika trainer, coach, ya, atau sejenisnya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada didikannya, mitranya, ya, orang-orang yang berada di bawahnya, asuhannya, itu sama. Selagi yang diajarkan ilmu bermanfaat. Ojo ilmu ngeslot ya jelas, ya, itu pengingkaran. Ilmu ngeslot, ya, ilmu pelet, ya, ilmu macam-macam, ya, yang tidak ada gunanya, bahkan maksiat, ya, keluar daripada itu. Tapi kalau ilmunya yang bermanfaat, apapun itu, kalau ilmu agama itu keutamaannya lebih, tapi yang bermanfaat semuanya. Ada trainer mengajarkan ilmu, ya, karena saya dulu zaman kuliah itu jenenge ragu ilmu bakal belas itu, saya minta kepada salah satu tukang fotokopi yang mengambil jasa pengetikan, bahkan mungkin juga joki skripsi barang. Nah, itu saya minta diajari apa biar statistik apa SPS
Ya kan dulu ada sopirnya. Nah itu 2 pekan ya. Berbar maghrib, berbar isya itu ke tempat fotokopi ya pun. Sebetulnya kalau pengen gampang yo karek bayar belum mas kan gitu bisa. Cuma kan karena kita tahu ilmunya bahwa yang demikian itu bukan termasuk kesempurnaan dari ilmu itu sendiri, malah gak barokah. Makanya saya pengen tahu, saya pengen tak ajaran dewi, cuma saya gak punya itu kan. Makanya pulau mas ajaran SPS ya ini koyok. Akhirnya alhamdulillah paham saya secara dasar paham intinya sampai kerjakan tugas kuliah yang mungkin saya ini yang paling paling ya karena nggak berputar di situ. Dan hal semacam ini sama ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada rekan-rekan yang mengajarkan skill ya, mungkin hal-hal yang remeh bagi orang yang tidak ada di dalamnya. Tapi kalau yang di dalam bisa jadi ini ilmu penting. Contohnya tips packing misalnya, ya itu nggak mudah. Ya sebetulnya packing bisa setengah jam tapi bisa berapa ratus kerdus bisa. Itu kalau pemain saya ya paling satu kerdus itu kelas penting. Tapi karena ada yang mengajarkan cara-caranya, tips-tips itu, maka siapapun yang menjalankan ini mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Apa? Bagian dari ilmu sebagaimana dalam kisah Nabi. Karena kita pun juga harus menghormati orang yang memberikan ilmu itu. Kita harus punya tawakal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, sekarang boleh sombong-sombongan. Saya tuh masih ingat masih ada satu guru yang hidup sampai hari ini, sampai lebaran. Biasanya di lebaran pun saya ziarahi, saya kunjungi, itu yang mengajarkan alif bata kepada saya. Bila pengen sombong-sombongan, ya pengen sombong-sombongan ya. Ilmunya yang ngajarkan alif bata dengan saya. Kalau pengen sombong-sombongan, ya maksud alif bata kau saya bisa ngajarin lebih. Nah, itu model iblis ya gitu kan. Tapi kalau model malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tetap ucapan terima kasih matur nuwun dulu. Saya mulai ngaji lewat perantaraan jenengan itu ngajari alif bata sampai akhirnya bisa ngaji. Ini ilmu yang bermanfaat. Nah, berikutnya ya, karena kita melakukan pembekalan, memberikan skill itu hanya di dunia kerja, sehingga dapat gaji atau salary tadi, maka pisahkan antara keikhlasan mengajarkan ilmu dengan tangan yang mendapatkan nominal. Ilmu yang kita ajarkan dengan tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita keluarkan, mungkin juga ada modal-modal yang lain. Kemudian kita mendapatkan gaji, maka gaji itu yang membeli waktu kita, yang membeli tenaga kita, yang membeli modal-modal kita semuanya. Tapi tolong dijaga keikhlasannya. Jangan sampai karena ilmu, apalagi ilmu agama, kalau dalam hadisnya nggak boleh kita menjual belikan ilmu agama, Al-Quran. Makanya dari saya bukan menyalahkan air rukyah, karena memang ada asapnya. Banyu bacakan Al-Fatihah misalnya, dibacakan Qul huwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq.
kemudian diminum dengan keyakinan kepada Allah, sebuah dana dari ya, penyakit juga datang dari Allah, Allah yang maha menyembuhkan. Bismillah, ini namanya air rukyah. Tapi kalau maaf ya, baca Al-Fatihah, Anas, kemudian mengatus saya, itu yang menjadi kritikan saya. Coba kan daripada untuk 500.000 kan kalau Al-Fatihah dia sudah satu. Gitu. Apalagi saya kata, nah itu tadi. Ya, ini yang namanya menjual firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau skill-skill yang di luar agama itu memang lebih fleksibel. Jadi menggaji karena skillnya, pelatih apa sudah ini? Motor, mobil, kan nggak ada kaitannya dengan ayat Allah, hadis Nabi. Ya, itu mah nggak apa-apa. Karena ada ilmunya. Makanya saya pernah ngeternik teman lagi kena FOMO izin kotak-kotak ini. Ya. Sampai panggonannya kejam banget. Ya. Kenapa? Karena tarifnya ternyata 400.000. Wow, ya sebentar toh. Dan sebentar buat jalan yang YouTube. Ya, pas nonton tok. Lah proses gampang ini 1,5 jam lagi. Izin ini dan lain sebagainya. Orang ketonton ada kau. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita ini datang ke tempat izin kotak-kotak sertifikat. Ada ilmunya itu. Wah, gelap saya kurang 1.000 tapi kotak-kotaknya ini. Tonggoku ya iso. Tapi itu yang kemarin tengengan mana aku salah orang nih, gelap orang. Saya mikir lagi. Ya, coba ini 500.000 bersertifikat, ya, dan semuanya bertanggung jawab. Coba padani kursing, ya, potong rambut terus, ya, bulu-bulu dikerak-kerak, nah, tengengan nggak bakal tanggung jawabnya konek cukuran itu, gitu loh. Itu nggak masalah. Jadi ada tes ilmu menjahit, otomotif, ya, ilmu dunia, kemudian mendapatkan hasil daripada itu sangat sedikit. Tapi memang ada bedanya ketika ilmu yang diajarkan adalah agama untuk senantiasa menjaga keikhlasan, bahwa hasil yang dia dapat bukan karena membawa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Jangan sampai ayat ini aku sampaikan akhirnya aku dapat nominal. Jadi tak boleh seburuk-buruk manusia. Di antaranya tanda seburuk-buruknya itu menjual firman-firman. Tapi nominal itu sebagai apa istilahnya harga pengganti. Biasanya gitu, sebagai ganti transport, ganti waktu, ganti tenaga yang telah dikeluarkan dan seterusnya. Sehingga bagi pelakunya harus pintar-pintar memisahkan antara keikhlasan dengan itu. Tapi kalau ditanyakan hanya sebatas ilmu yang kembali lagi tadi, apakah sama dengan Nabi Ibrahim? Ya, dalam satu sama kemuliaan yang mengajarkan. Sebagaimana Rasul menguatkan dalam hadisnya, innama bu'istu mu'alliman, aku itu salah satunya sebagai seorang guru, pengajar, pendidik, dan Nabi Muhammad menjadi guru terbaik, teladan yang paling baik. Dan setelah kita tahu adanya kemiripan yaitu di posisi ilmu itu dan kemuliaannya, selanjutnya ketika kemudian kita mendapatkan gaji dari apa yang kita ajarkan, maka ini juga sah, tidak masalah. Secara umum ilmu berkaitan dengan dunia, dan secara khusus ada penelitian sedikit terkait dengan keikhlasan, yaitu yang diajarkan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari kami cukup.
hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.